Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu Kitabut Tauhid. Nah, judul kitab ini adalah Kitabut Tauhid, huwa haqqullah 'alal ibad. Kitab tauhid ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Karena hak kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama hak yang harus ditunaikan mengenai i'tiqadiyah, keyakinan. Itulah yang namanya tauhid. Dan yang kedua amaliyah. Ini yang disebut dengan fikih. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini sudah kita ulang-ulang adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kita lanjutkan ke pembahasan kitab ini, bab yang ke-38. Berkata musannif rahimahullah, membuat judul ya di kitab ini, Kitabut Tauhid ini. Beliau berkata, babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramahullahu faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Kata penulis, bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara. Umara ini adalah pemimpin, para pemimpin. Fi tahrimi ma ahallallah, dalam hal mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sungguh dia telah menjadikan mereka, yaitu ulama atau umara ini, pemimpin ini, arbaban min dunillah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawa bab ini adalah dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan ulama-ulama, alim-alim mereka, dan ruhbanahum, dan pendeta-pendeta atau pastor-pastor mereka, sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti rinciannya ya, ini ada hadis Ali bin Hatim, insyaallah akan dibahas di dalil yang ketiga. Namun secara garis besar bahwasanya dasar ya penulis menulis bab ini adalah firman Allah yang disebutkan tadi. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mentaati seseorang dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata, tidak ada ketaatan li basyarin, kepada makhluk, fi maksiatillah, dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis membawakan judul, kemudian penulis membawakan dalil ya, dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Berkata musannif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat masyhur, sudah kita ulang-ulang ya, kunyanya Abul Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang wafat pada tahun 68 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir, kata Ibnu Abbas, batu dari langit menimpa kalian. Ini riwayat asar ini, kalau ucapan ulama ya atau sahabat namanya asar. Adapun ucapannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam namanya hadis. Jadi ini disebut asar. Perkataan Ibnu Abbas ini hampir-hampir ya
batu dari langit menimpa kalian. Ini riwayat Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi ucapan ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, adapun riwayat Ahmad rahimahullah, yaitu Musnad Ahmad, itu lapasnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, arahum sayahlikuna. Hampir-hampir mereka akan binasa. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Saya mengatakan, aku berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian mengatakan ya perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendakwakan tentang keutamaan haji tamattu, bahwasanya haji tamattu adalah haji yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun haji tamattu ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar mereka berhaji tamattu, karena Rasulullah tidak bisa berhaji tamattu, karena ketika beliau berhaji, beliau membawa hewan kurban al-hadyi. Jadi tidak boleh berhaji tamattu, yang boleh adalah haji qiran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kerjakanlah oleh kalian haji tamattu. Maka ini didengarkan salah satunya yang mendengar adalah Ibnu Abbas, begitu juga Suraqah dan sahabat lainnya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an mendakwakan haji tamattu, bahwasanya haji tamattu adalah haji yang paling afdol, maka orang-orang mengatakan Abu Bakar dan Umar tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Apakah engkau Ibnu Abbas lebih tahu daripada Abu Bakar dan Umar? Maka Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir langit ya menjatuhkan batu. Nah, saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan begini. Artinya apa kaum muslimin wal muslimat? Bahwasanya tidak boleh kita membenturkan antara perkataan siapapun kepada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Abu Bakar dan Umar, jika salah maka salah. Oleh sebab itu kata para ulama, Abu Bakar dan Umar di zamannya selalu haji qiran. Kenapa? Karena mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka mendengar hadis ini, maka tentu. Atau mungkin kita tidak tahu apa sebabnya kenapa mereka tetap mengerjakan haji qiran, mungkin karena ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tetap menyebutkan bahwasanya yang paling afdol di antara haji adalah haji tamattu. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Rasulullah, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Sekiranya waktu bisa kembali, saya kembali lagi ke Madinah, maka saya tidak bawa hewan kurban. Artinya apa? Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kembali lagi ke Madinah, kemudian dia berhaji atau tahun depan, maka beliau tidak membawa hewan kurban dan beliau akan berhaji tamattu. Namun karena sudah kadung membawa hewan kurban, maka beliau berhaji qiran. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari asar ini ya dalil bahwasanya apapun ya perkataan siapapun jika menentang perkataannya Rasulullah SAW, maka ini harus kita tolak. Tidak boleh dibenturkan. Oleh sebab itu, semua para ulama dahulu berpendapat ya, meyakini bahwasanya perkataannya Rasulullah SAW adalah yang paling utama. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al ulama sepakat ala anna mastabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i, ulama sepakat bahwasanya apabila sudah jelas baginya sunnah Rasulullah, ajarnya Rasulullah, maka tidak boleh dia meninggalkannya karena sebab perkataan orang lain. Ini semakna dengan perkataan siapa? Ibnu Abbas tadi. Begitu juga perkataannya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ma minna illa raddun wa mardudun. Tidak boleh bagi kita kecuali ucapannya bisa ditolak dan diterima. Illa, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini, yaitu
menunjuk ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita pertentangkan ya antara sabda Rasulullah dengan perkataan siapapun, meskipun perkataan orang yang paling utama setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mesti harus kita pilih bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua ya mengenai barang siapa ya yang mentaati ulama dan pemimpin dalam hal mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan ulama tersebut atau para pemimpin tersebut sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah berkata Muslim rahimahullah wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sini penulis membawakan dalil berikutnya dengan asar dari Imam Ahmad. Perkataannya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad adalah masyhur, sudah sering kita dengar, pemilik Musnad Imam Ahmad. Beliau termasuk ya gurunya Imam Bukhari rahimahullah dan muridnya Al-Imam Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berkata ajabtu atau ajibtu, dua-duanya boleh, liqaumin araful isnada wa sihhatahu. Saya heran kepada suatu kaum yang mereka sudah tahu isnad, sanad, maksudnya rawi-rawi yang menyebutkan sebuah sanad hadis. Wasihatahu, dan sahihnya sebuah hadis. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, akan tetapi mereka tetap berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, ya. Di zaman Ahmad bin Hanbal, ya, mazhab Sufyan ini terkenal. Persis seperti madhabnya Imam Syafi'i di Indonesia. Semua apa yang dia katakan fakwanya dimakan oleh orang-orang ketika itu mentah-mentah tanpa melihat dalil. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya heran kepada satu kaum, mereka sudah tahu sanad, hadis telah sampai kepada mereka, sudah sahih hadisnya, namun mereka tetap memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri karena mengagungkan guru-gurunya, madhabnya. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ulama, ya, tidak bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah. Sementara Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah. Jadi nggak ketemu. Kemudian kata beliau, ya, mereka tetap berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim." Maka hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, an tusibahum fitnah, yang akan menimpa mereka dari fitnah, aw tusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Jadi ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyelisihi Al-Qur'an, untuk menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masih tetap, ya, apakah kita tidak takut fitnah akan menimpa kita atau ada azab, ya, yang datang tiba-tiba? Sebagaimana firman Allah, afa amina ahlul qura, apakah suatu kaum merasa aman akan azab Allah yang datang pada waktu subuh atau waktu duha? Nah, ini semuanya, ya, kita harus takut. Kenapa? Karena azab Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Bisa di dunia, ya, apalagi di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah surat ini adalah surah An-Nur ayat yang ke-63. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Atadri mal fitnah? Apakah kalian tahu apa itu fitnah?" Nah, kata beliau, al-fitnah asyirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahliqu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bisa jadi, ya, apabila seseorang menolak, ya, menyelisihi perkataannya Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya,
ayyaqa akan terjadi dalam hatinya sesuatu dari kesesatan, maka dia akan binasa. Jadi ini dalil ya dari perkataan para ulama bahwasanya kita tidak boleh ya menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan agar dia takut ya ketika kita mengerjakan suatu amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ya, kita diperintahkan untuk takut dan mengerjakan apabila perintah dan meninggalkan apabila hal tersebut adalah larangan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mardawi. Al-Mardawi dalam kitabnya At-Tahbir, At-Tahbir. At-Tahbir, begitu juga Ibnu Muflih dalam kitabnya Ushul Fiqh. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke dalil yang ketiga. Qala musannif rahimahullah, berkata musannif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh penulis Syiar A'lam An-Nubala, yaitu Imam Az-Zahabi, masih termasuk muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Syiar An-Nubala tentang sirah ya, profil sahabat Adi bin Hatim ini. Beliau mengatakan bahwasanya Adi bin Hatim sebelum masuk Islam ya, kana Nasraniyan, beliau adalah seorang Nasrani. Summa tawalla qaumahu, kemudian setelah itu dia memimpin kaumnya, yaitu kabilah Toy, setelah bapaknya meninggal dunia. Bahwasanya ayahnya Adi bin Hatim ini adalah seorang tokoh kabilah Toy. Setelah ayahnya meninggal, maka dia menjadi kepala suku kabilah Toy. Kemudian dia masuk Islam sanata tis'in, pada tahun 9 Hijriah. Jadi dia Adi bin Hatim ini tidak lama bersama Nabi, karena Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun berapa? 11 Hijriah. Jadi 9, 10, 11. Hanya 3 tahun. Dan lama-lama sama seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian setelah dia masuk Islam, ya, dia bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW ya bersabda, menjelaskan sebuah ayat yang Adi bin Hatim mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Oleh sebab itu berkata musannif, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Adi bin Hatim ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra hadhil ayat, membaca ayat ini, yaitu ayat yang akan dibaca tadi. Beliau Adi bin Hatim ini ya wafat pada tahun 68 Hijriah. Sama wafatnya, tahunnya sama wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau membaca ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama, orang-orang alim mereka, kemudian rohib-rohib, yaitu pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan adalah kepada orang Nasrani, maka Adi bin Hatim tidak menerima, membantah. Kenapa? Karena masih ada syubhat. Ikhwah, ini penting ya, bahwasanya apabila seseorang meninggalkan keyakinan tertentu, itu tetap ada bekas syubhat di otaknya. Contohnya adalah Adi bin Hatim ini. Dia mengingkari bahwasanya mereka dulu menyembah rahib-rahib, pendeta-pendeta. Namun dibantah oleh Rasulullah SAW. Ini syubhat ya, yang masih bersarang di kepala Adi bin Hatim, belum dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai warning bagi kita ikhwah ya. Kalau ada orang misalnya pengajian tertentu sudah lama, ya, meskipun dia sudah lama, mesti ada syubhat di kepalanya itu dari keyakinan-keyakinan dia dulu. Oleh sebab itu, ya, ini pelajaran bagi kita agar kita tetap ya
terus belajar dan terus belajar, tidak ada berhentinya belajar. Adi bin Hatim sudah masuk Islam masih ada suka, dia mengatakan bahwasanya mereka tidak menyembah ya rohib mereka atau pendeta mereka. Namun Rasulullah SAW membantahnya. Kata beliau Adi bin Hatim, faqultu inna lasna na'buduhum. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Karena menurut Adi bin Hatim, subhat yang ada di kepalanya, menyembah itu adalah sujud. Padahal ya ikhwah, menyembah itu tidak mesti harus sujud. Ini harus kita pahami. Nah, makna menyembah itu tidak mesti harus sujud terus. Kita haji, ya, mungkin di sana sujudnya cuma waktu sholat. Tapi tidak ada yang namanya haji itu sujud. Namun itu termasuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipahami oleh Adi bin Hatim, seorang sahabat yang dia meyakini ya ketika itu menyembah itu maksudnya sujud, dan mereka tidak pernah sujud kepada rahib-rahib mereka. Nah, kemudian dibantah oleh Rasulullah, qala alaysa, bukankah yuharrimuna ma halallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramahullahu fatuhillunahu. Kata Rasulullah SAW, bukankah wahai Adi, mereka rohib-rohib kalian itu dulu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkannya. Begitu juga mereka rohib-rohib pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian juga menghalalkannya. Fakultu, maka kata Adi, iya betul ya Rasulullah. Ini diakui oleh Adi bin Hatim. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Rasulullah, bukankah para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya? Ini contohnya apa, ikhwah? Banyak ya. Seperti contohnya adalah nikah bagi pastor. Ini pastor agama Katolik itu mengharamkan nikah. Nah, ini nikah itu dalam Taurat Injil itu boleh, namun mereka mengharamkannya, padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Ini salah satu contoh. Meskipun mereka berbeda pendapat ya, kalau pendeta agama Protestan boleh nikah. Nah, namun kalau Katolik mereka mengharamkan. Dan mereka juga sepakat kalau ta'addud itu haram. Ya, nikah lebih dari satu. Mereka mengharamkan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan. Hukumnya tetap hukum apa? Taurat, yaitu boleh. Oleh sebab itu istrinya Nabi Musa dua, yang adik kakak. Ini tetap karena di zaman itu boleh. Nah, adapun mereka orang-orang Nasrani mengharamkan nikah, meskipun berselisih, dan mereka sepakat mengharamkan nikah lebih dari satu. Ini termasuk mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kemudian wa yuhilluna ma harramahullahu fatuhillunahu. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Apa contohnya? Para rohib menghalalkan apa yang Allah haramkan. Banyak, seperti babi. Dalam Taurat Injil itu diharamkan, tapi mereka para pendeta, pastor membolehkannya. Khamar dalam Taurat Injil diharamkan. Nah, namun mereka menghalalkannya. Nah, kata Adi bin Hatim, bala, ya betul wahai Rasulullah. Hilanglah subhat dari Adi bin Hatim. Nah, ya ikhwah, banyak ya. Sekarang murid-muridnya Ja'far Umar Thalib menyebar di seluruh Indonesia, Laskar Jihad. Yang katanya mereka taubat, ya bohong. Sampai kapanpun mereka tidak taubat. Tetap ya, tahdir dan tahdir. Kata mereka taubat. Kenapa? Karena subhat sudah nyampe ke otak, ke ubun-ubun. Tidak ada istilah taubat, tidak ada. Itu alasan mereka aja untuk menarik jamaah salafi kita. Dengan alasan ya, nanti kalau sudah ketemu baru dikasih doktrin, akhirnya apa? Murid dan guru jadi musuhan. Nah, ini. Jadi hati-hati ikhwah ya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita ya, Adi bin Hatim saja masih ada syubhat peninggalan, padahal beliau ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Ketahuilah wahai Adi, ketika kalian mentaati pendeta-pendeta tersebut,
Begitu juga mentaati ya para pemimpin-pemimpin tersebut dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, maka inilah bentuk ibadah penyembahan kepada mereka. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi ya. Begitu juga Al-Baihaqi, Bukhari juga meriwayatkan dalam tarikhnya, dan Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya sahih ya. Si Albani mensahihkannya.